Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putrambe dengan NIM 0310243108. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Biologi, kelas Tadris Biologi 1. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan proses bertujuan untuk mengembangkan potensi individu secara menyeluruh, baik secara fisik, mental, spiritual, sosial, dan moral. Berdasarkan ajaran Islam, pendidikan ini tidak hanya mengutamakan ilmu pengetahuan duniawi, tetapi juga mencakup pembentukan karakter yang sesuai dengan prinsip-prinsip lain. Berikut adalah beberapa dasar dalam pendidikan Islam. Yang pertama, pendidikan Islam berdasarkan konsep tauhid, yaitu keyakinan hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Konsep ini mengajarkan kepada setiap individu bahwa segala bentuk pendidikan dan ilmu pengetahuan harus diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, serta menguasai kekuasaannya di segala aspek kehidupan. Tujuan utama pendidikan adalah untuk mendidik manusia agar mengenal, menyembah, dan tunduk hanya kepada Allah. Yang kedua, ada ilmu pengetahuan sebagai alat untuk menyempurnakan kehidupan. Dalam Islam, ilmu pengetahuan dianggap sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu hanya dipelajari untuk mencapai kesuksesan duniawi, tetapi juga mencapai kebahagiaan akhirat. Pentingnya mencari ilmu, baik itu agama maupun ilmu dunia, karena keduanya saling melengkapi dalam membangun kehidupan yang baik dan penuh berkah. Yang ketiga, ada akhlak dan pembentukan karakter. Pendidikan Islam sangat menekankan pada pembentukan akhlak atau moral yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Oleh karena itu, pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan kepribadian yang baik, jujur, adil, dan bertanggung jawab. Salah satu tujuan pendidikan Islam adalah mencetak generasi yang tidak hanya pintar dalam pengetahuan, tetapi juga memiliki akhlak yang luhur. Ini penting untuk menciptakan individu yang bisa hidup harmonis dengan masyarakat dan berkontribusi positif terhadap umat. Yang keempat, tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam secara umum adalah mengembangkan potensi individu dalam berbagai aspek kehidupan agar menjadi insan yang sempurna atau insan kamil, baik dari segi fisik, akal, emosional, sosial, maupun spiritual. Tujuan lainnya adalah menciptakan keseimbangan dunia dan akhirat, membangun masyarakat yang sejahtera. Yang kelima, ada pendidikan seumur hidup atau lifelong learning. Islam mengajarkan bahwa proses belajar tidak mengenal batas usia. Setiap muslim diwajibkan untuk terus-menerus menuntut ilmu sepanjang hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap umat." Oleh karena itu, pendidikan Islam mendorong umatnya untuk tidak berhenti belajar dan mengembangkan diri, baik itu dalam bidang agama maupun dunia. Yang keenam, peran keluarga, masyarakat, dan institusi pendidikan. Pendidikan Islam tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan formal, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Keluarga merupakan tempat pertama anak-anak menerima pendidikan, terutama dalam menambahkan nilai-nilai agama dan akhlak yang baik. Masyarakat juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung proses pendidikan. Sedangkan lembaga pendidikan formal bertanggung jawab memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Dan yang ketujuh, metode pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, terdapat berbagai metode yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, antara lain kedekatan dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, dialog dan diskusi. Yang ketiga, keteladanan, dan yang terakhir pengajaran dengan hikmah kebijaksanaan. Dan yang kedelapan, pendidikan Islam mengajarkan bahwa dunia pada akhirat saling terkait. Pendidikan harus membawa individu pada keseimbangan antara pencapaian duniawi dan kesuksesan di akhirat. Setiap aktivitas yang dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam akan menjadi amal ibadah yang mendatangkan pahala. Sekian dari saya penjelasan tentang konsep dasar pendidikan Islam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.